Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julian dari Ikatan Duta Bahasa Provinsi Aceh. Hari ini akan berdiskusi dengan Koordinator Penerjemah dari Balai Bahasa Provinsi Aceh. Sudah hadir bersama kita Pak Murhaban yang akan berbagi bersama kita tentunya terkait dengan buku Anak Aceh ya, yang berkaitan dengan Aceh. Nah Bapak, sebelumnya untuk tim penerjemahan ini sendiri kira-kira apa saja yang telah diterjemahkan oleh Balai Bahasa Provinsi Aceh Bapak? Baik, terima kasih. Jadi kami di Balai Bahasa Provinsi Aceh terdapat beberapa kelompok kerja. Salah satunya kelompok kerja atau di kami itu dikenal dengan KKLP. KKLP Pak ya. Salah satunya ialah KKLP penerjemahan. Kami salah satu hal yang kami lakukan itu ialah menerjemahkan buku cerita yang berbasis Khazanah Aceh. Jadi kami mencari sumber-sumber cerita, baik itu buku yang sudah tertulis atau cerita yang sama sekali belum tertulis. Nah, buku-buku yang belum, cerita-cerita yang belum tertulis tentu harus direkam. Ya betul Pak. Dari tradisi lisan. Artinya tim turun ke lapangan, membuat riset, merekam cerita dari masyarakat, kemudian kami tuliskan dalam bentuk naskah dalam bahasa daerah. Selanjutnya kami terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pekerjaan penerjemahan ini dilakukan oleh semua balai kantor bahasa yang ada di Indonesia. Jadi harapannya buku-buku yang katakanlah umpama buku cerita dari Provinsi Aceh, nantinya diharapkan itu akan bisa terbaca oleh anak-anak katakan umpamanya di Sulawesi atau di Kalimantan atau di Papua, dan juga sebaliknya buku-buku yang berasal dari daerah lain suatu saat, suatu waktu itu bisa dibaca oleh anak-anak yang dari Aceh. Sendiri, jadi Pak, ya. Harapannya semua konten cerita-cerita yang ada di berbagai daerah di Indonesia itu bisa tereksplor dalam bentuk buku anak yang spesifik. Jadi buku yang kami targetkan itu buku yang dibuat lengkap dengan ilustrasi. Jadi malah ilustrasinya itu lebih dominan daripada teksnya. Cerita. Jadi mungkin perbandingannya 30-70. Jadi teksnya hanya 30, ilustrasi 70%. Itu yang disasar adalah anak berumur usia 7 tahun sampai dengan 10 tahun. Begitu kira-kira. Nah, untuk pengerjaannya sendiri nih Mbak, kira-kira berapa lama nih untuk bisa membuat buku tersebut Pak? Pengerjaan buku cerita anak ini kami pernah melakukan mandiri, artinya dilakukan oleh tim penerjemahan. Itu tahun lalu kami lakukan itu. Dan ada juga kami membuat sayembara. Ada sayembara. Nah, kalau sayembara artinya itu dibuat oleh penulis dari berbagai pihak. Artinya penulisnya dari luar. Berarti ada elemen masyarakat. Iya, kami melibatkan dan membuka peluang sebesar-besarnya kepada masyarakat, terutama penulis ya yang sudah mungkin terbiasa menulis, untuk sedikit memberi perhatian di penulisan buku yang berisi cerita anak.
Dan ini berlangsung selama 1 tahun. Jadi kami mengerjakannya per 1 tahun. Oh, per 1 tahun. Jadi 1 tahun itu punya targetnya tersendiri. Berarti untuk ceritanya sendiri dari Balai Bahasa Provinsi Aceh itu, semua daerah-daerah yang ada di Aceh itu memiliki ceritanya tersendiri yang diambil untuk dijadikan buku cerita, Pak ya? Iya, benar. Jadi pada hakikatnya buku ini kami sebenarnya menyasar semua daerah dan semua bahasa yang ada di Provinsi Aceh. Kita tahu di Provinsi Aceh ini kan banyak bahasa, tidak betul, hanya Pak. bahasa Aceh, tidak hanya bahasa Gayo. Jadi ada bahasa-bahasa kecil di pulau-pulau mungkin yang kita yang berada di Banda Aceh mungkin tidak kenal dengan bahasa-bahasa kecil itu. Iya, betul. Jadi kami itu sangat mengharapkan buku cerita ini juga berasal dari bahasa-bahasa yang mungkin berasal dari bukan dari bahasa dominan di Aceh. Bukan hanya bahasa Aceh, bukan bahasa Gayo. Kami juga berharap cerita itu muncul katakanlah umpama dari Simelu, dari Singkil, ya kan? Dari Tamiang, dari bahasa Jame. Ya. Tapi memang sejauh ini kami belum berhasil menghimpun atau cerita itu belum berdasarkan semua bahasa yang kita sebutkan tadi. Masih ada bahasa yang memang cerita itu tidak mewakili bahasa kecil tadi itu. Oke. Tapi kemungkinan nanti ke depannya mungkin akan ada, Pak ya. Iya. Dan sobat bahasa semua tentunya dengan adanya buku cerita ini ya, seperti yang diceritakan oleh Bapak tadi, membuat tentunya kita sebagai generasi muda yang mungkin merupakan pegiat-pegiat di bidang kebahasaan dan juga anak-anak tentunya lebih tertarik nih Pak nantinya kan dengan adanya buku ini, terutama ilustrasinya katanya 70% ya dibandingkan dengan bahasanya sendiri, yang mana anak-anak mungkin akan lebih tertarik nih nantinya dengan buku bahasa itu sendiri Pak ya. Oke. Dan kemudian nih Pak, selain itu kan banyak juga nih buku-buku bahasa buku-buku cerita anak yang juga terbit nih di luar daripada Balai Bahasa Provinsi Aceh sendiri nih Pak. Nah, kemudian apa sih yang membedakan antara buku-buku terbitan luar dengan buku-buku terbitan Balai Bahasa Provinsi Aceh sendiri Pak? Buku anak sebenarnya kalau kita melihat skala nasional tentu sudah banyak buku cerita anak yang bisa diakses oleh anak-anak, bisa dibeli dan sebagainya. Akan tetapi buku cerita yang benar-benar dia representasi dari budaya lokal Aceh bisa dilihat itu sangat sedikit sekali. Sebenarnya itu yang kami ingin sasar. Jadi anak-anak yang ada di Aceh itu memiliki bahan bacaan yang bersumber dari budaya sendiri. Jadi anak-anak itu sebelum mereka kenal budaya orang, kan sebaiknya anak-anak itu diperkenalkan dengan budaya mereka sendiri. Oleh karena itu, ini sebenarnya juga sekaligus mengisi kekosongan. Anak-anak di Aceh itu saya sangat merasakan sangat kekurangan bahan bacaan. Jadi kalau anak itu kekurangan bacaan di segmen mereka, tentu mereka akan beralih ke bahan bacaan yang segmen lain. Artinya bisa saja anak membaca bacaan yang orang dewasa punya kan, tidak sepantasnya untuk yang anak-anak. tidak sepantasnya. Oleh karena itu mungkin sama juga halnya seperti lagu anak, kan susah sekarang kita menemukan lagu yang sebenarnya itu memang lagu anak. Kan? Ini kasusnya seperti itu. Buku ini sebenarnya ingin menyodorkan kepada anak-anak bahan bacaan yang segmen mereka, segmen anak begitu. Oke. Ya, ini sudah hadir nih ya buku-buku karya dari Balai Bahasa Provinsi Aceh Pak ya. Mungkin boleh dilihat-lihat nih, boleh kita kasih nampak nih kepada para audiensnya. Ya, boleh saya jelaskan bahwa
Ini salah satu buku yang dikerjakan tahun lalu. Ini cerita tentang tari ula-ula lembing yang berasal dari Kabupaten Aceh Tamiang. Ini bahasa Tamiang bahasa Tamiang yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian ini penerah nenek. Ini saya yakin ini anak-anak sekarang tidak tahu penerah, ya kan? Jadi ini kan menjadi bahan bacaan yang baik untuk anak-anak, untuk memperkenalkan budaya Aceh. Ini bahasa Aceh yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pak. Kemudian ini ada juga buku anak tentang Kerawang Gayo. Ini berbahasa Gayo diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kita bisa lihat ini di dalamnya berisi tentang Karawang, tetapi dikemas dengan sangat menarik. Sehingga saya yakin ini kalau anak-anak lihat itu pasti menantang mereka untuk membaca, ya kan? Jadi selama ini kan kekurangan buku anak-anak itu kan tidak didesain dengan baik, ya, dengan menarik. Sehingga anak-anak jangankan untuk membaca, mungkin untuk melihat covernya aja tidak tertarik. Betul. Nah, dengan adanya buku ini ya, dan bisa dilihat di sini pemirsa ya, bahwa gambarnya tuh lebih banyak ya dan lebih menarik tentunya untuk anak-anak, sehingga nantinya anak-anak juga akan lebih tertarik untuk membaca, dan itu juga meningkatkan literasi dan juga minat baca siswa nantinya. Betul. Dan anak-anak di Provinsi Aceh sendiri. Dan bisa dilihat di sini ya, ini ada bahasa Aceh nih ya Pak. Itu bahasa Aceh. Bahasa Aceh, kemudian di sini juga ada bahasa Indonesianya. Jadi dwi bahasa Pak ya jadinya. Ya luar biasa sekali tentunya karya dari Balai Bahasa Provinsi Aceh ini. Nah Pak, untuk buku ini sendiri bisa kita dapatkan di mana nih? Apakah mungkin sudah ada di launching atau hanya khusus untuk Balai Bahasa saja? Ya, sejauh ini buku-buku yang telah tersusun ini belum mampu dicetak secara masif oleh Balai Bahasa. Ya, kami berharap kalau nanti ada pihak lain yang mau mencetak, ya itu tentu hal yang baik. Karena ya buku yang tersusun dengan begitu baik ini seharusnya memang sampai kepada anak-anak, sampai ke sekolah-sekolah, sampai ke TK-TK supaya dibaca oleh anak-anak. Tapi sejauh ini memang buku-buku yang kami susun ini masih tersimpan di perpustakaan Balai Bahasa Provinsi Aceh. Mungkin suatu saat kalau naskahnya atau bukunya sudah banyak, mungkin bisa saja kami akan membuat versi digital. Semoga sajalah. Semoga nantinya bisa dipublikasikan ya di sekolah-sekolah ataupun mungkin di TK-TK ataupun di taman-taman bacaan. Jadi ini menurut saya ini sangat menarik ya pemirsa sekalian, dan ini juga sangat meningkatkan minat baca dari para pembaca nantinya, terutama anak-anak sendiri. Karena targetnya sendiri kan anak-anak Pak ya. Ya Pak, untuk tahapan pembuatan buku cerita anak ini sendiri Pak, kira-kira apa saja nih tahapannya? Dan membutuhkan waktu berapa lama nih untuk pengumpulan hingga sampai jadi buku seperti ini Pak? Ya, tahapannya dia ada mencari sumber cerita. Mencari sumber cerita, kalau kami mengerjakan secara mandiri kan harus riset. Ya betul. Walaupun risetnya mungkin bukan riset yang terlalu mendalam, tapi harus melalui riset. Atau bisa saja dengan cara yang lain membuat sayembara. Sayembara seperti tadi kita udah singgung itu sumber cerita dari si penulis. Nah, setelah itu tentu disusun dalam bentuk naskah dan dibuatkan ilustrasi. Kemudian setelah itu naskah dan ilustrasi itu akan disunting. Proses penyuntingan itu sangat lama, karena kita menyusun buku cerita ini dalam dua bahasa, bahasa daerah dan sekaligus bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia
tidak rumit. Tapi yang sumber rumitnya, sumber masalah itu yang agak rumit itu ketika berhadapan dengan bahasa daerah. Kalau sumber bahasanya bahasa Aceh lumayan, tapi kalau sumbernya bahasa Gayo juga lumayan tidak rumit. Tapi kalau sumbernya adalah bahasa-bahasa kecil, apalagi kami itu tidak satupun umpama berasal dari bahasa itu, kami tidak merupakan penutur dari bahasa itu kesulitan. Jadi setelah sisun kita harus mencari orang yang untuk memang menyunting kita berharap dari pihak yang memang dia benar-benar paham dengan bahasa itu. Kemudian setelah melalui penyuntingan, kami itu duduk langsung dengan si penulis, dengan si penerjemah, duduk semeja. Malah kami melakukan kunjungan itu. Kalau si penulis berasal dari daerah yang kabupaten yang bukan Banda Aceh dan Aceh Besar, itu kami berarti kan harus melakukan perjalanan menemui para penulis. Ya, betul. Duduk semeja dengan mereka dan melihat teksnya, melihat juga ilustrasinya, apa-apa yang perlu direvisi akan kami memberikan catatan penting untuk direvisi. Setelah itu tahapan selanjutnya diuji keterbacaan. Nah, ini juga hal penting supaya apa yang kita susun ini benar-benar cocok untuk anak, kan perlu diuji apakah benar buku yang kita susun itu telah layak. Maka layak tidak layak itu sesuai dengan hasil dari uji keterbacaan yang kita buat. Setelah itu baru buku ini diajukan ISBN dan dilakukan pencetakan. Begitu. Oke, baik. Nah, tadi sudah kita dengarkan pemirsa ya bahwa tahapannya ini lumayan panjang ya. Panjang hingga akhirnya bisa menjadi buku seperti sekarang ini nih ya. Nah, Pak, untuk hambatannya sendiri nih Pak dalam pembuatan buku ini, apa saja nih hambatan yang kira-kira didapati oleh pihak penerjemah sendiri atau pihak dari Balai Bahasa sendiri Pak? Iya, menulis buku cerita segmen anak itu bukan pekerjaan yang mudah ternyata ya. Kadang bagi orang yang terbiasa menulis pun, tapi ketika dia dihadapkan untuk menulis buku anak belum tentu bisa. Jadi banyak kendala yang kami hadapi dalam membuat atau menyusun buku cerita anak ini. Kendala pertama tentu ketika cerita itu diambil dari sumber bahasa daerah yang artinya yang bukan bahasa besar. Jadi penuturnya kecil. Pada saat itu kami itu kewalahan. Jangankan untuk mencari penulis dari bahasa itu aja susah sekali. Padahal kami sangat berharap semua bahasa yang ada di Aceh itu muncul dalam penyusunan buku ini. Itu kendala pertama. Kemudian selanjutnya kendala lain tentu ilustrasi. Kita di Aceh tidak sama dengan kondisi di Pulau Jawa umpamanya. Di Aceh kan tidak tersedia ilustrator yang banyak ya. Pada awalnya kami sempat ragu, tapi ternyata setelah kami mencari sana sini, berkomunikasi dengan ilustrator yang ada di Aceh, ternyata di Aceh itu lumayan ilustrator yang tersedia di sini lumayan dan ternyata bagus-bagus. Tetapi untuk menampilkan ilustrasi yang menyenangkan bagi anak itu kan juga tantangan tuh. Ya, betul. Terkadang ada ilustrator yang dia selama ini tidak mengerjakan pekerjaan seperti ini. Jadi semua itu harus ada adaptasi. Ya, betul. Kemudian penyuntingan bahasa juga tantangan tersendiri. Kami itu mengerjakan penyuntingan itu berbulan-bulan. Kami duduk semeja dengan penulis,
kemudian kami lanjutkan dengan pertemuan via Zoom berkali-kali, ya kan, direvisi sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, bisa 5 kali. Jadi karena itu kan standar bahasa kecil itu susah. Jangankan bahasa kecil, bahasa Aceh aja susah. Jadi ejaan kita itu masih belum baku kan. Jadi sebenarnya sudah ada kebakuan ejaan bahasa Aceh, cuman kan belum umum diketahui oleh masyarakat. Itu tantangannya. Oke. Nah, seperti yang sudah kita dapatkan tadi dari Pak Syekh ya. Tentunya banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi nih dalam penyusunan buku cerita anak ini sendiri. Dan buku ini akhirnya alhamdulillah nih ya telah ada beberapa buku Pak nih yang udah dicetak sampai udah terbit. Sebenarnya pengerjaan penerjemahan buku itu mungkin sudah dilakukan mungkin semenjak 4 tahun atau 5 tahun yang lalu ya. Tetapi buku yang segmen anak yang seperti ini itu baru dikerjakan pada tahun 2022. Ini merupakan hasil dari penerjemahan tahun lalu. Ini Pak, ya. Ada 5 buku ya. Oh, ada 5 buku Pak. Dan ini menjadi hasil terbaik nasional. Oh, berarti ada prestasi tersendiri ya. Dan itu diakui oleh KKLP di Pusat Bahasa di Jakarta. Dan kami ya alhamdulillah ya kan kami mampu mencapai ekspektasi itu. Semoga ke depan kualitas yang sudah bagus ini bisa dipertahankan. Walaupun tahun ini saja itu targetnya jauh melebihi tahun lalu. Tahun ini 30 buku minimal. Tahun depan tambah kali 2 kali lipat menjadi 60. Jadi kan terus menerus bertambah. Betul. Jadi akan ada inovasi-inovasi terbarunya Pak nantinya. Nah, untuk harapan dari Bapak sendiri nih terkait dengan penerjemahan dan terutama di bidang buku cerita ini nih, mungkin Bapak memiliki target atau mungkin harapan tersendiri nih menurut Bapak? Ya, harapan terbesar kami di KKLP penerjemahan, buku pertama ya, buku yang sudah tersusun ini bagaimana caranya bisa sampai ke masyarakat, terutama anak ya. Anak-anak. Jadi kan sayang buku yang sudah disusun tapi hanya ada di Balai Bahasa betul, Pak. Provinsi Aceh. Nah, bagaimana cara ini ya yang sudah tersusun ini bisa sampai ke anak-anak untuk dibaca. Betul. Kemudian harapan selanjutnya kalau program ini terus berlanjut dan target yang diberikan juga makin tahun makin bertambah, semoga suatu saat nanti ketika buku-buku ini banyak, kami itu berharap bisa membuat pustaka digital kan, betul. Sehingga itu bisa diakses secara gratis. Nah, semoga sajalah. Ya, baik pemirsa sekalian, itu dia tadi hasil diskusi saya nih dengan Pak Murhaban atau lebih dikenal dengan Pak Syekh nih ya. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak atas waktunya, dan tentunya bagi sobat bahasa yang ingin membaca nih buku-buku cerita anak ini, dan kebetulan udah ada 5 Pak ya. Nah, itu bisa langsung aja mengunjungi Balai Bahasa yang letaknya di mana nih Pak untuk Balai Bahasa sendiri? Balai Bahasa Provinsi Aceh letaknya di Jalan Panglimanya Makam nomor 21 Lampineng, Banda Aceh. Oke, jadi bagi sobat-sobat bahasa semua nih yang ingin membaca buku ini bisa langsung menuju ke Balai Bahasa dan di perpustakaannya ya, lebih tepatnya ya, nantinya bisa mendapatkan buku-buku ini nih. Nah, mungkin sekian dari saya Julian, pamit undur diri, dan terima kasih juga untuk Pak Syekh ya yang telah berhadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.